Bab 1686, Teknik Ilusi Terkuat. Aku tidak akan pergi, kata Fang Yu langsung. Motu mengabaikan Fang Yu sepenuhnya, masih menatap wajah Mu Qingran yang sangat cantik, dan berkata, Qingran, mengapa kau tidak memberiku kesempatan? Jika kau menjadi rekan Taoisku, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk memberimu segalanya. Mu Qingran mundur selangkah dan menggelengkan kepalanya, berkata, aku tidak punya perasaan padamu. Kilatan dingin muncul di mata Motu, dan dia bertanya lagi, mengapa? Kita memiliki percakapan yang sangat baik saat bertemu terakhir kali. Mendengar ini, sedikit rasa jijik muncul di mata Mu Qingran, dan dia menatap Motu, wajahnya menjadi semakin dingin. Alasan dia bertekad untuk memutuskan pertunangan yang menghubungkan dua sekte besar ini adalah karena pertemuan terakhir mereka. Itu terjadi 2 tahun yang lalu ketika Motu datang ke Tanah Suci Yaoqi. Itu adalah pertemuan pertama mereka. Pada pandangan pertama, Mu Qingran sebenarnya memiliki perasaan yang baik tentang Motu. Tetapi setelah Motu pergi, Tetua Agung menunjukkan sesuatu kepada Mu Qingran. Itu adalah sesuatu yang telah dicatat oleh Tetua Agung tanpa sepengetahuan Motu menggunakan beberapa metode. Dan isi ini adalah pikiran Motu yang paling jujur. Selain menginginkan kecantikan Mu Qingran, yang dia inginkan adalah harta karun Tanah Suci Yaoqi, jiwa Hunyuan. Adapun hal-hal vulgar lainnya, Mu Qingran merasa marah dan jijik hanya dengan memikirkannya. Selain pikiran pribadi Motu, dia juga mengungkapkan peristiwa besar bagi Sekte Ilahi 8 Trigram dalam percakapannya dengan para pengikutnya. Mereka telah mencapai kesepakatan kerjasama dengan klan Yin yang di selatan, dan selanjutnya akan meninggalkan perbatasan selatan. Dan klan Yin yang adalah salah satu klan kuat yang selalu menginginkan umat manusia. Sejak itu, setelah banyak pertimbangan, Tetua Agung dan pemimpin Sekte bersama-sama memutuskan untuk membubarkan aliansi pernikahan dengan Sekte Ilahi 8 Trigram. Namun, selama 2 tahun, Sekte Ilahi 8 Trigram menolak dengan berbagai alasan. Dan waktu perlahan mendekati tanggal pernikahan. Jika aliansi pernikahan tidak dapat dibubarkan sebelum tanggal pernikahan, maka tidak dapat dibubarkan. Oleh karena itu, kunjungan pribadi Mu Qingran ke Sekte Ilahi 8 Trigram kali ini adalah upaya terakhir. Tidak ada alasan. Mu Qingran mendongak, menatap langsung ke arah Motu, dan berkata dengan tegas, aku datang ke sini hanya untuk satu tujuan. Untuk membatalkan pertunangan. Mendengar ini, mata Motu sedikit berubah. Awalnya dia mengira Mu Qingran hanya menuruti perintah sekte. Karena itu, Motu masih ingin menggunakan kata-kata dan tindakan untuk mengubah pikiran Mu Qingran. Selama Mu Qingran ditangani, Tanah Suci Yaoqi akan mudah dikendalikan. Tapi sekarang tampaknya keinginan Mu Qingran sendiri juga sangat kuat, dia ingin membatalkan pertunangan. Ini di luar dugaan Motu. Mengapa begitu? Setelah kita bertemu 2 tahun lalu, mengapa sikapnya tiba-tiba berubah? Motu sedikit menyipitkan matanya, bingung. Baiklah, berhentilah mengganggunya. Jadilah manusia yang baik, bukan anjing. Pada saat ini, Fang Yu berbicara lagi. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir mengubah ekspresi mereka. Fang Yu, berani-beraninya menyebut anak suci itu anjing. Ini benar-benar mengabaikan Motu. Motu akhirnya menoleh dan menatap langsung Fang Yu untuk pertama kalinya. Cahaya samar bersinar di pupil merah gelapnya. Tapi senyum muncul di wajah tampannya. Motu melirik Yang Wu yang tergeletak di tanah dan menggelengkan kepalanya, berkata, kau terlalu gegabah. Seharusnya kau tidak bergerak. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Fang Yu juga tersenyum dan membalas. Mendengar ini, ekspresi Motu berubah dingin, pupilnya seperti embun beku berusia ribuan tahun, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Pada saat ini, semua orang di sekitar dapat merasakan niat membunuh Motu, merasakan hawa dingin menjalar di tubuh mereka dari dalam keluar. Terutama ke-12 murid di tim Tanah Suci Yaoqi, yang wajah mereka sekarang pucat pasi, merasa seolah-olah tangan tak terlihat mencekik tenggorokan mereka, membuat mereka sulit bernapas. Kau bisa mengancamku, dan aku juga bisa mengancammu. Bibir Motu sedikit melengkung saat dia berkata, mau mencoba. Aku hanya punya 1 orang di sini, sementara kau punya 12 orang. Indra ilahi Fang Yu dapat mendeteksi bahwa kekuatan tak terlihat yang dilepaskan Motu sebenarnya telah mengunci 12 murid yang lebih lemah di tim Tanah Suci Yaoqi. Membunuh ke-12 orang ini memang berada dalam kendali Motu. Pada saat ini, baik Mu Qingran maupun 8 tetua lainnya memucat. Di hadapan mereka berdiri Motu, anak ilahi, seorang jenius terkenal di wilayah perbatasan selatan. Dia, sebenarnya, adalah pemimpin sekte berikutnya dari Sekte Ilahi 8 Trigram, memegang posisi yang sangat tinggi. Tindakannya mewakili sikap seluruh Sekte Ilahi 8 Trigram. Kudengar kau bukan dari Tanah Suci Yaoqi, kata Motu lembut, menatap mata Fang Yu. Oleh karena itu, membunuhmu di sini tidak akan memengaruhi hubunganku dengan Tanah Suci Yaoqi. Kau perlu memiliki kemampuan untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Fang Yu tersenyum tipis, matanya tiba-tiba berkilat. Wosh! Sebuah tanda bunga ungu terbang dari pupil Fang Yu, membesar dalam penglihatan Motu. Ilusi.
Saat Motu melihat bunga itu muncul, dia menjadi waspada. Dengan ilusi biasa, saat kewaspadaan muncul, biasanya berarti ilusi telah gagal. Namun, kali ini, benar-benar berbeda. Meskipun Motu menyadari bahwa Fang Yu telah menciptakan ilusi, dia tidak bisa menghindarinya. Dia hanya bisa melihat bunga itu dalam penglihatannya tumbuh semakin besar hingga memenuhi seluruh bidang pandangannya. Pada ukuran terbesarnya, bunga itu tiba-tiba meledak, terpecah menjadi lebih banyak kuntum. Selama proses ini, rasa pusing memenuhi otak Motu. Ini ilusi. Ini ilusi. Motu berteriak dalam hati, tetapi ilusi itu terus berlanjut, dan dia tidak bisa melarikan diri. Apa yang terjadi? Motu dipenuhi kepanikan. Sementara itu, pada saat ini, di depan gerbang Sekte Ilahi 8 Trigram, semuanya hening. Baik orang-orang dari Tanah Suci Yaochi maupun orang-orang dari Sekte Ilahi 8 Trigram di atas. Semua orang menatap kosong ke tanah di bawah, ekspresi mereka aneh. Di hadapan Fang Yu, anak ilahi Motu sedang menari di tengah angin. Ia sedikit mengangkat pinggulnya, bergoyang lembut, tariannya sangat memikat. Melihat ini, semua orang dari Tanah Suci Yaochi menahan tawa mereka, sementara murid-murid elit Sekte Dewa 8 Trigram di atas, bersama dengan kedua tetua. Merasa marah dan terhina, namun sekaligus tidak dapat menahan rasa geli mereka melihat tarian lucu Motu. Wajah semua orang memerah keunguan, jelas merasa tidak nyaman. Namun, Fang Yu tersenyum sambil memandang Motu yang sedang menari dan bertanya, katakan padaku, di mana kontrak pernikahannya? Di paviliun harta karun tempat tinggalku di gua, jawab Motu, melanjutkan tariannya. Di mana tempat tinggalmu di gua? Tanya Fang Yu lagi. Puncak Dewa Utama, tingkat ke-7, jawab Motu. Pada saat ini, ucapan Motu menjadi agak tegang, dan dia perlahan berhenti menari. Terima kasih atas jawabanmu, jawab Fang Yu dengan sedikit senyum. Begitu selesai berbicara, Motu bergidik, matanya kembali jernih. Keringat menetes di dahinya, dan saat dia menatap Fang Yu, ekspresinya berubah sedingin es, dipenuhi dengan niat membunuh. Aku pasti akan membunuhmu. Urat-urat di dahi Motu menonjol saat dia menatap Fang Yu dengan tajam, matanya berkilat penuh nafsu membunuh. Bab 1687, Teknik Rahasia 8 Segel. Boom! Aura dahsyat meledak dari Motu. Dia berdiri tepat di depan Fang Yu, tidak lebih dari setengah meter jauhnya, dan melepaskan serangan telapak tangan kiri yang kuat. Bang! Dengan suara keras, telapak tangan kiri Motu, membawa bola energi spiritual yang mem-scorching, menghantam dada Fang Yu. Fang Yu berdiri terpaku di tempatnya, bahkan tidak berusaha untuk menangkis, membiarkan telapak tangan itu menghantam dadanya. Kilatan dingin muncul di mata Motu, dan seringai muncul di bibirnya. Bang! Telapak tangan kiri Motu menghantam dada Fang Yu tepat sasaran. Energi spiritual bertekanan tinggi meledak dengan dahsyat. Boom! Kekuatan itu menyebar. Seluruh dunia bergetar, dan tanah hancur. Kekuatan ledakan yang dahsyat membuat Motu terlempar mundur lebih dari 10 meter. Namun, Fang Yu tetap berdiri, senyum tipis di wajahnya. Melihat ini, mata Motu berkedip kaget. Menerima serangan telapak tangan secara langsung. Dia tidak hanya tidak mundur selangkah pun, tetapi dia juga sama sekali tidak terluka. Terlebih lagi, Fang Yu tidak mengeluarkan aura apapun saat dia menangkis serangan itu. Dia menahannya dengan tubuh telanjangnya. Motu menatap Fang Yu dengan tajam, pikirannya berpacu. Dan senyum yang dipertahankan Fang Yu adalah ejekan dan provokasi yang terang-terangan. Ini tak tertahankan bagi harga diri Motu. Teknik rahasia 8 segel, segel pertama. Mata Motu mengeras, niat membunuhnya teguh. Sekarang, dia tidak memikirkan apapun selain membuat Fang Yu membayar harganya. Dia ingin menunjukkan kekuatannya sebagai salah satu dari 8 putra ilahi. Motu melafalkan mantra, tangannya dengan cepat membentuk segel tangan, gerakannya sangat rumit. Tetapi saat dia melakukan segel ini, tekanan yang tidak biasa mulai terpancar dari tubuhnya. Dari sudut pandang Fang Yu, bayangan setengah badan seorang pria bertopeng samar-samar terlihat di belakang Motu. Pria bertopeng ini hanya memperlihatkan sepasang mata yang bersinar merah, tangannya layu seperti tulang, mengikuti segel tangan Motu. Segel pertama, segel gerbang surgawi. Motu menatap Fang Yu, segel tangannya terpaku. Wosh! Seberkas cahaya pelangi melesat keluar dari telapak tangan sosok ilusi setengah badan di belakangnya, langsung menuju Fang Yu. Pada saat yang sama, kekuatan pengikat tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari segala arah di sekitar lokasi Fang Yu, seperti rantai besi yang terhubung, mengikatnya di dalam. Itu adalah sangkar seperti jaring laba-laba, setiap kekuatan pengikat mengandung kekuatan teknik rahasia 8 segel. Wosh! Dan cahaya pelangi yang memancar dari bayangan setengah badan di belakang Motu diarahkan langsung ke dahi Fang Yu. Menyegel gerbang surgawi. Dalam teknik rahasia 8 segel, gerbang surgawi mengacu pada titik akupuntur gerbang surgawi kultivator. Titik akupuntur ini terletak di tengah dahi. Setelah disegel, ia mengendalikan seluruh sistem meridian kultivator.
Ada banyak teknik untuk menyerang titik akupuntur gerbang surgawi. Keunikan teknik rahasia 8 segel terletak pada penyerangan simultan terhadap titik akupuntur gerbang surgawi dan menjalin sangkar pengikat seperti jaring laba-laba. Sehingga kultivator yang diserang tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum titik akupuntur gerbang surgawi mereka disegel. Motu menatap Fang Yu, matanya dingin. Pada saat ini, cahaya pelangi telah menembus dahi Fang Yu. Melihat ini, senyum kejam muncul di wajah Motu. Mulai saat ini, hidupmu ada di tanganku. Berlututlah, kata Motu dingin. Begitu dia selesai berbicara, pikirannya berpacu. Motu memanipulasi teknik rahasia 8 segel, langsung memutus semua titik akupuntur di meridian Fang Yu. Ini adalah gerakan yang sangat mematikan. Memutus meridian yang mengalir secara paksa akan menyebabkan energi sejati di dalamnya langsung mengalir balik dan bertabrakan satu sama lain. Tidak ada kultivator yang mampu menahan serangan seperti itu. Namun, ketika Motu memanipulasi ini, Fang Yu di depannya tidak bereaksi sama sekali, masih berdiri di tempatnya dengan senyum di wajahnya. Ini tidak mungkin. Hati Motu bergetar, dan dia terus mengaktifkan teknik rahasia 8 segel. Namun, itu masih belum memberikan efek yang diinginkan. Fang Yu berdiri di sana, tak bergerak, dengan senyum di wajahnya. Dan senyum ini, yang awalnya mengandung rasa provokasi dan ejekan, sekarang tampak agak menyeramkan. Ini palsu. Jantung Motu berdebar kencang. Wosh! Pada saat yang sama, hawa dingin muncul dari belakang. Motu ingin berbalik, tetapi sudah terlambat. Tampar! Fang Yu muncul di belakang Motu dan menamparkan pipi kiri Motu. Motu menjerit kesakitan, seluruh tubuhnya terhempas ke samping oleh kekuatan dahsyat yang terkandung dalam tamparan itu. Wosh! Pada saat itu, sosok Fang Yu berubah menjadi cahaya keemasan, muncul kembali di depan Motu. Mata Motu melebar, menatap tajam Fang Yu. Kuharap kau bisa menahan tendangan ini. Fang Yu tersenyum tipis, menarik kaki kanannya ke belakang lalu menendang dengan ganas. Dia mengincar langsung pipi tampan Motu. Bas! Kekuatan dahsyat tendangan ini bahkan membuat udara bergetar, menghasilkan suara siulan. Motu merasakan kekuatan itu mendekat, meraung, dan mengangkat tangannya untuk menangkis di depan wajahnya, sekaligus melepaskan aura pelindungnya. Bang! Aura biru pucat berdiri seperti perisai di depan lengan Motu. Tapi tendangan Fang Yu menghancurkan aura pelindung di depan lengan Motu hampir seketika. Crack! Detik berikutnya, tulang-tulang di lengan Motu, yang digunakan untuk melindungi wajahnya, hancur total. Ah! Motu menjerit kesakitan, lengannya mati rasa karena rasa sakit. Tapi kekuatan tendangan Fang Yu tidak berhenti di situ, ia terus berlanjut ke depan. Krak krak krak. Seluruh pipi Motu terlihat cekung. Wosh! Tubuhnya terlempar ke belakang seperti bola meriam. Swosh! Serangan Fang Yu berlanjut, menyerang lagi. Hampir pingsan karena kesakitan, Motu tidak mampu melawan atau menghindar. Bang! Fang Yu meninju perutnya, dan Motu memuntahkan seteguk darah. Kemudian, Fang Yu mengubah telapak tangannya menjadi tebasan, mengiris ke arah lutut kiri, lutut kanan, dan tulang belakang pinggang Motu. Krek, krek, krek. 3 suara tajam terdengar saat kaki dan tulang pinggang Motu hancur. Ah! Motu menjerit, darah masih berceceran dari wajahnya yang sudah cacat. Fang Yu tetap tanpa ekspresi, mengepalkan tinjunya dan menghantamkannya ke perut Motu. Bang! Pukulan berat ini membuat Motu jatuh terhempas ke tanah. Boom! Tanah ambruk, Motu tenggelam jauh ke dalam bumi. Rasa sakit yang tajam menjalar di tangan, wajah, dan tubuhnya. Ah! Ah! Motu meraung kesakitan, puluhan meter di bawah tanah, tubuhnya berkedut hebat. Ini bukan hanya rasa sakit fisik, tetapi juga penderitaan harga dirinya yang paling hebat. Dia, Motu, adalah anak ilahi 8 trigram, seorang jenius terkenal di wilayah perbatasan selatan. Dia memiliki kekuatan puncak alam ketiga dari ekstrim surgawi, dan akan segera melangkah ke alam keempat. Kultivasi seperti itu akan menjadikannya talenta kelas 1 di alam manapun. Namun sekarang, dia dipukuli dengan brutal oleh Fang Yu, sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Sejak memulai jalan kultivasi, kapan dia pernah menderita penghinaan seperti ini? Dia sekarang mewakili wajah Sekte Ilahi 8 Trigram, dan ini di depan tunangannya, bagaimana mungkin dia dikalahkan dengan cara yang memalukan seperti ini? Bab 1688, Kelas Terendah. Ah! Aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Motu meraung. Lupakan saja, kau bahkan tidak bisa berdiri sekarang, jadi berhentilah berteriak tentang membunuhku, kata Fang Yu, berhenti di depan Motu dengan sedikit senyum. Ah! Motu masih mengamuk, terus meraung. Tapi saat itu, Motu tiba-tiba mendengar serangkaian suara di telinganya. Suara-suara itu aneh, dia merasa bisa mendengar tawa dan percakapan yang kacau. Apa? Apa yang terjadi? Tu menahan rasa sakit, pikirannya perlahan jernih.
Dia mendengarkan dengan saksama suara itu, dan jantungnya berdebar kencang. Suara itu berasal dari samping telinganya, tetapi tidak ada hubungannya dengan pemandangan di depannya. Ini berarti dia kemungkinan masih dalam ilusi. Jantung Motu berdebar kencang. Saat pikiran ini terlintas di benaknya, dia melihat ke depan lagi, dan sosok Fang Yu mulai kabur. Motu menutup matanya dan membukanya lagi. Benar saja, dia masih berdiri di depan gerbang Sekte Ilahi Delapan Segel. Fang Yu berada tepat di depannya, menatapnya dengan senyum lebar. Ilusi. Semua yang baru saja terjadi memang ilusi. Motu menghela napas lega. Dalam ilusi sebelumnya, dia dipukuli begitu parah sehingga rasa sakitnya terasa sangat nyata. Pantas saja, dia bisa menahan serangan telapak tanganku dengan tubuh telanjangnya, pantas saja dia bisa melumpuhkan teknik rahasia Delapan Segelku. Itu ilusi. Motu menatap Fang Yu di depannya, matanya dipenuhi kebencian. Butuh waktu lama bagimu untuk menyadari bahwa kau tidak waras. Fang Yu tertawa, selama ilusi sebelumnya, apakah kau tidak menyadari bahwa semua orang di sekitarmu telah menghilang? Itu namanya ilusi ganda. Bajingan, hari ini, aku akan membunuhmu. Motu berkata dingin, kau pikir teknik rendahan seperti ilusi bisa mengalahkanku? Apakah aku bisa mengalahkanmu atau tidak adalah masalah lain, tapi setidaknya aku melihat tarian yang sangat memikat. Fang Yu menyeringai, ngomong-ngomong, izinkan aku mengingatkanmu, sebelum kau bergerak, sebaiknya kau kenakan pakaian luar, kalau tidak, penampilanmu tidak akan bagus, banyak orang yang menonton. Mendengar kata-kata Fang Yu, ekspresi Motu berubah, dan dia menunduk. Entah kapan, tapi bajunya sudah dilepas. Saat itu, Motu mendongak ke arah orang-orang dari Tanah Suci Yaoci di belakang Fang Yu, yang semuanya menutup mulut mereka dan terkekeh. Tarianmu tadi sangat memikat. Fang Yu mendecakkan lidah dan menggelengkan kepalanya. Motu kemudian menoleh ke arah sekelompok murid elit di udara di belakangnya. Para murid ini semuanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Motu kemudian menatap Mu Qingran. Mu Qingran sudah melangkah beberapa langkah. Di belakangnya, wajahnya juga berseri-seri dengan kegembiraan yang tak tersian-sian. Motu sudah menduga apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Sial, sial, sial. Fang Yu hanya mempermainkannya, menginjak-injak harga dirinya. Aku pasti akan membunuh kalian semua di sini. Kalian semua akan mati. Tidak akan ada yang lolos. Motu meraung, niat membunuh di matanya berubah merah darah. Pelahap api darah. Mo. Tu merentangkan tangannya, melepaskan semburan cahaya intens dari punggungnya. Cahaya itu menyelimuti Fang Yu dan orang-orang dari Tanah Suci Yaoci di belakangnya. Di dalam cahaya itu, tampak seperti dunia yang sama sekali baru. Sekilas, langit berwarna merah darah, sangat menakutkan. Di dalam dunia ini, seseorang hanya bisa merasakan dingin dan menggigil yang tak berujung. Desis. Suhu di sekitarnya naik tajam, menjadi sangat panas. Motu berdiri di udara, menyatu dengan seluruh dunia. Sebenarnya, teknik pelahap api darah berevolusi dari bentuk Dharma langit dan bumi. Melangkah lebih jauh, ia menjadi domain ekstrim. Namun, kultivasi Motu belum mencapai alam pencerahan, jadi dia secara alami tidak dapat mengkultivasi domain ekstrim. Namun, bahkan jika hanya dianggap sebagai teknik jarak jauh, itu tetap sangat kuat. Hidup dan mati makhluk yang dilahap oleh api darah berada di tangan Motu, dan tidak ada yang bisa lolos. Mo hati itu dipenuhi amarah dan kebencian. Dia harus membunuh orang yang berani mempermainkannya seperti ini. Jangan buang waktu dan tenagamu, kau bukan tandinganku. Jantung Motu berdebar kencang. Tepat ketika Motu hendak menelan Fang Yu dengan api darahnya yang dahsyat, suara malas Fang Yu terdengar di telinganya. Berbaliklah dan lihat keluar, kata Fang Yu. Motu melepaskan indera ilahinya, dan tubuhnya bergetar. Seluruh dunia di sekitarnya berubah menjadi biru es. Rasa dingin yang ekstrim meresap ke setiap pori-pori tubuhnya, membuatnya kedinginan hingga ke tulang, bahkan membekukan energi spiritual di dalam meridiannya. Motu ketakutan dan mencoba mengalirkan energi sejatinya untuk mengusir rasa dingin yang tak henti-hentinya ini. Namun, dia sama sekali tidak bisa melakukannya. Ketika dia menyadari rasa dingin itu datang, energi spiritualnya menjadi tak terkendali, berubah menjadi es dan berhenti mengalir di dalam meridiannya. Dan teknik penghisap api darah secara alami menghilang dengan sendirinya. Aku sudah mengingatkanmu untuk memakai pakaianmu dulu, tapi kau tidak mau mendengarkan. Sekarang kau tahu kau salah, kan? Apa kau tidak kedinginan? Fang Yu muncul di hadapan Motu, senyum tipis masih teruk di wajahnya. Motu menatap Fang Yu, matanya dipenuhi keterkejutan. Saat ini, dia bahkan tidak bisa mengalirkan energi spiritualnya. Kau, yang disebut Putra Dewa, benar-benar tidak layak menyandang gelar itu, terlalu lemah. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bisa mengalahkanmu dengan 100 cara. Motu menggertakkan giginya, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Rasa dingin yang ekstrim membuatnya gemetar tak terkendali. Aku sudah selesai bermain. Aku akan mengantarmu pergi. Fang Yu mengepalkan tinju kanannya. Boom! Tinju itu meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, menghantam dada Motu. Mata Motu melebar saat dia melihat tinju itu menghantam dadanya. Bang! Suara teredam.
Dada Motu tertembus, meninggalkan lubang seukuran kepalan tangan di dadanya. Ah! Motu menjerit kesakitan, tetapi tidak ada darah yang keluar. Seluruh tubuhnya membeku. Baik energi spiritual di meridiannya maupun darah di pembuluh darahnya membeku. Mata Motu melebar, keputusasaan memenuhi hatinya. Dia menatap Fang Yu di hadapannya, tatapannya berubah. Membosankan, Fang Yu menggelengkan kepalanya. Motu bernapas berat, menatap Fang Yu. Saat ini, dia hanya ingin hidup. Namun, saat itu juga, dia merasakan ada yang salah. Fang Yu telah membuat lubang besar di dadanya, dan darah serta energi spiritualnya membeku, jadi mengapa dia masih melayang di udara, masih bisa berpikir bebas? Ini tidak normal. Dengan luka-lukanya saat ini, kecuali jika itu adalah ahli alam transenden, dia akan mati di tempat. Tidak, ada yang sangat salah, mungkinkah? Motu menatap Fang Yu di hadapannya dan menelan ludah. Di hadapannya, itu masih ilusi. Saat pikiran ini terlintas di benak Motu, pemandangan di hadapannya kembali kabur. Lubang darah di dadanya menghilang, dan darah serta energi spiritual di meridiannya kembali normal. Motu tetap berdiri di depan Fang Yu. Fang Yu tersenyum sambil menatapnya. Kau, mata Motu berkilat tajam sambil menggertakkan giginya, tetapi kali ini, dia tidak seimpulsif sebelumnya. Dia menarik napas dalam-dalam, melepaskan indera ilahinya, dan mengamati sekitarnya. Bab 1689, Tanpa Ampun. Para anggota Sekte Ilahi 8 Trigram di udara di belakangnya tidak menunjukkan kelainan apapun. Fang Yu di depannya, dan para kultivator dari Tanah Suci Kolam Giok, juga tidak menunjukkan kelainan apapun. Detail adegan itu normal, mereka masih berada di depan gerbang Sekte Ilahi 8 Trigram. Kali ini, mereka memang telah kembali ke kenyataan. Motu menatap Fang Yu, matanya kini dipenuhi kewaspadaan. Sebelumnya, dia selalu menganggap ilusi sebagai teknik kelas rendah, percaya bahwa selama seseorang cukup berhati-hati dan mempertahankan kekuatan batin, seseorang dapat dengan mudah menembusnya. Tetapi menghadapi Fang Yu, pemahamannya sebelumnya tampaknya salah. Motu telah memastikan itu adalah ilusi ketika lapisan ilusi pertama dilemparkan, namun dia masih memasukinya dan mengalami 3 lapisan ilusi berturut-turut. Dan di setiap lapisan ilusi, dia menderita rasa sakit dan pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak pernah ingin mengalami perasaan ini lagi. Motu menarik napas dalam-dalam, menatap Fang Yu di depannya, matanya dingin, berkilat dengan kebencian dan niat membunuh. Kali ini, untuk menghindari kecelakaan apapun, dia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Fang Yu sepenuhnya. Bajingan seperti Fang Yu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aku akan menggantung mayatmu di puncak-puncak Dewa Utama. Adapun Mu Qingran, sekarang dia sudah di sini, tidak mungkin dia bisa kembali. Karena kau menyerang duluan. Motu menatap Fang Yu dan berkata dingin. Boom! Detik berikutnya, tubuhnya meledak dengan aura yang sangat kuat. Pada saat ini, di dunia nyata, Fang Yu dan Mu Qingran, dipimpin oleh seorang murid dalam Sekte Dewa 8 Trigram, tiba di tingkat ke-7 puncak Dewa Utama. Fang Yu, apakah benar-benar aman bagimu untuk meninggalkan yang lain menunggu di gerbang? Motu, bagaimanapun juga, adalah anak dewa, dan bagaimana dengan 200 murid elit itu? Mu Qingran bertanya dengan mata khawatir. Jangan khawatir, Motu telah melemparkan banyak ilusi padaku. Selama aku tidak secara aktif menghilangkannya, dia akan selamanya tetap berada dalam ilusi, menderita siksaan. Fang Yu berkata dengan tenang, adapun orang-orang dari Sekte Ilahi 8 Trigram, tubuh mereka telah diikat olehku. Mereka hanya bisa menyaksikan anak ilahi mereka menari di hadapan mereka, tidak mampu melakukan apapun. Ilusi yang Fang Yu ciptakan pada Motu bukan milik sekte tertentu. Itu adalah ilusi ganda yang telah dimodifikasi Fang Yu sendiri dengan mempelajari ilusi dari berbagai sekte yang pernah dipelajarinya. Teknik ilusi ini, yang diciptakan melalui mata Dao Agung, tidak memberi target kesempatan untuk melawan, dari sudut pandang penciptaannya, ilusi ini sudah tidak dapat dipecahkan. Setelah terjebak dalam ilusi ganda, rasanya seperti jatuh ke neraka terdalam. Setiap perjuangan tidak mengarah pada pendakian, melainkan penurunan yang terus-menerus. Sama seperti kebangkitan Motu yang berulang kali di dalam ilusi, dia mengira telah kembali ke kenyataan, tetapi kenyataannya, dia telah memasuki lapisan ilusi yang lebih dalam. Semakin dalam lapisannya, semakin realistis ilusinya, dan semakin hebat rasa sakitnya. Dan begitulah ia jatuh tanpa henti ke bawah. Mereka yang terjebak dalam ilusi ganda akan mati di dalam ilusi itu sendiri, atau jatuh ke dalam kegilaan, menjadi lumpuh. Tentu saja, setelah Fang Yu meneliti teknik ilusi ganda ini, Motu adalah orang pertama yang menjadi sasaran, kelinci percobaan dengan nasib yang sangat buruk. Ini adalah gua tempat tinggal anak ilahi. Murid batin di depan berhenti, wajahnya pucat, dan berkata dengan suara gemetar. Pada saat ini, Fang Yu dan Mu Qingran telah mencapai titik hampir 2000 meter dari puncak Dewa Utama, di hadapan mereka terbentang gerbang menuju gua tempat tinggal Motu. Aku akan masuk dan mencarinya, kau tunggu aku di luar, kata Fang Yu kepada Mu Qingran.
Cepat, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, bisik Mu Qingran mengingatkan. Fang Yu memasuki gua Motu dan, tanpa berkata apa-apa, segera mengaktifkan mata Dao Agungnya. Sekarang, semua formasi ilusi dan lorong-lorong tersembunyi di dalam gua terungkap. Fang Yu dengan cepat menemukan ruang harta karun di dalam gua, yang terletak di balik dinding batu di ujung terjauh. Dinding batu itu dilengkapi dengan formasi dan mekanisme yang dirancang dengan cerdik. Mereka benar-benar tahu cara menyembunyikan sesuatu, gumam Fang Yu, sedikit menyipitkan matanya. Dia menendang dinding batu tebal di depannya. Boom! Suara benturan keras menggema di dalam gua saat sebuah lubang besar terbentuk di dinding batu di depan Fang Yu. Fang Yu berjalan melewati lubang itu dan memasuki gua. Di dalamnya terdapat banyak tas penyimpanan, cincin penyimpanan, dan peti harta karun semua koleksi Motu. Adapun kontrak pernikahan, Fang Yu meliriknya dan mendapati kontrak itu diletakkan di dalam kotak logam kecil. Fang Yu berjalan mendekat, mengambil kotak itu, dan menggunakan kekuatan kasar untuk membukanya. Snap! Fang Yu mematahkan kotak kecil itu menjadi dua, mengeluarkan kontrak pernikahan di dalamnya. Dia membukanya dan meliriknya. Kontrak itu berisi bagian singkat, nama kedua pemimpin sekte, dan tanda yang ditinggalkan oleh kedua belah pihak. Selesai. Fang Yu memasukkan kontrak itu ke dalam sakunya dan berbalik untuk pergi. Sesampainya di pintu masuk gua, dia berhenti dan berbalik untuk mengamati isi ruang harta karun. Meskipun dia belum memeriksa isinya dengan saksama, Fang Yu tahu bahwa apapun yang disembunyikan oleh Motu seperti ini pasti berharga. Karena aku di sini, aku tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Aku akan mengambil semuanya. Dengan lambaian tangan kanannya, Fang Yu menyimpan semua barang di ruang harta karun ke ruang penyimpanannya. Setelah melakukan ini, senyum hangat dan polos muncul di wajah Fang Yu saat dia berjalan keluar. Sudah dapat, tanya Mu Qingran segera setelah melihat Fang Yu muncul. Ya, ada di sakuku, jawab Fang Yu. Kalau begitu, mari kita pergi sekarang, kata Mu Qingran. Bagaimanapun, mereka berada di dalam sekte ilahi 8 trigram. Apa yang dilakukan Fang Yu cukup keterlaluan. Sebelum seluruh sekte ilahi 8 trigram dapat bereaksi, mereka harus segera pergi, jika tidak mereka akan menghadapi masalah besar. Ayo pergi, Fang Yu mengangguk. Keduanya terbang menuju gerbang bersama. Pada saat ini, murid dalam yang telah memimpin jalan, bermandikan keringat, segera berbalik dan terbang kembali ke sekte ilahi 8 trigram. Ketika Fang Yu dan Mu Qingran kembali ke gerbang, Motu, yang terjebak dalam berbagai ilusi, masih menari. Namun, gerakan tariannya semakin menggoda, dan dia hampir telanjang sepenuhnya. Kedua tetua di udara, bersama dengan 200 murid elit, menyaksikan pemandangan ini dengan mata terbelalak. Pada saat ini, mereka tidak bisa lagi tertawa, wajah mereka pucat pasi. Kebanggaan sekte itu, yang kini seperti orang bodoh, menari di depan mereka, tanpa memperhatikan sekitarnya, hingga ia benar-benar telanjang. Melihat ini, betapapun konyolnya tarian itu, mereka tidak bisa tertawa. Ini memalukan. Sebuah aib yang mendalam. Sebuah aib bagi seluruh sekte ilahi 8 trigram. Hati semua orang dipenuhi dengan penghinaan dan kemarahan, dan mereka tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Namun, mereka tidak berdaya, bahkan tidak bisa bergerak. Bagaimana pendapatmu tentang tariannya? Fang Yu menoleh untuk bertanya kepada Mu Qingran. Mu Qingran meludah, wajah cantiknya memerah, dan memalingkan kepalanya, bahkan tidak melirik Motu. Keduanya kembali ke kerumunan tanah suci Yaoqi. Sudah diputuskan, ayo pergi, kata Fang Yu. Apakah kalian sudah mendapatkan kontrak pernikahan? Tanya tetua agung. Ya, kita bisa pergi, kata Fang Yu. Bagaimana dengan di sini? Tanya tetua agung, melirik Motu di depan. Biarkan dia terus menari, Fang Yu tersenyum, jangan ganggu dia. Dengan itu, Fang Yu memimpin jalan, terbang mundur. Tetua agung melirik Mu Qingran. Mu Qingran mengangguk dan mengikuti Fang Yu pergi. 20 orang yang tersisa juga pergi tanpa berlama-lama, mengikuti mereka saat mereka terbang menjauh dari sekte ilahi 8 trigram. Tidak lama setelah Fang Yu dan kelompoknya pergi, 7 sosok turun dari langit dan mendarat di depan gerbang. Melihat Motu masih menari liar di alun-alun gerbang, wajah ketujuh tetua itu menjadi sangat muram. Mereka mendarat di sekitar Motu dan melepaskan energi spiritual mereka bersama-sama, menyelimutinya. Dia telah terkena ilusi, kata salah satu tetua dengan suara berat. Kita harus berhati-hati, kita tidak bisa melukainya saat kita menghilangkan ilusi. Kirim Motu ke gua saya. Tepat saat itu, sebuah suara berat datang dari dalam sekte ilahi 8 trigram. Ekspresi ketujuh tetua berubah, dan mereka semua berbalik untuk melihat puncak gunung terdalam di sekte ilahi 8 trigram. Itu adalah puncak dewa surgawi tempat master sekte tinggal. Semua tetua puncak dewa bela diri, segera bergerak dan musnahkan tim tanah suci Yaoqi. Suara agung itu terus bergema dari puncak dewa surgawi. Pemimpin sekte, bagaimana dengan gadis suci Yaoqi? Tanya seorang tetua. Bunuh tanpa ampun.
Suara yang keluar dari Tian Shenfeng sangat dingin, meledak dengan niat membunuh yang luar biasa. Bab 1695 Raksasa. Fang Yu dan kelompoknya segera meninggalkan Sekte Ilahi 8 Trigram dan kembali ke Punggungan Nancy melalui rute yang sama. Di perjalanan, Fang Yu mengeluarkan kontrak pernikahan dan menyerahkannya kepada Mu Qingran. Mu Qingran mengambil kontrak itu, meliriknya, dan tampak berpikir. Bukankah kau akan merobeknya? Tanya Fang Yu. Kita tidak bisa terburu-buru. Kita perlu membawanya ke tetua tertinggi terlebih dahulu, dan dia bisa menanganinya, jawab Mu Qingran. Dengan itu, Mu Qingran menyimpan kontrak pernikahan di cincin penyimpanannya. Baiklah, setelah aku mengantarkanmu ke susunan teleportasi, misiku akan selesai, kata Fang Yu dengan tenang. Selanjutnya, pilih satu orang dari timmu untuk membawaku ke Sekte Kenaikan Berbulu. Tetua tertinggimu seharusnya sudah memberitahumu tentang ini, kan? Ya, Tuan Fang, jawab tetua pertama segera. Setelah mengirim mereka kembali ke Tanah Suci Yaoqi, aku akan membawamu ke Sekte Kenaikan Berbulu. Pada saat ini, tatapan tetua pertama ke arah Fang Yu dan nada suaranya menjadi sangat hormat. Para tetua dan murid sekte dalam lainnya diam-diam mengamati Fang Yu sepanjang jalan, mata mereka berbinar-binar karena terkejut. Penampilan Fang Yu di Sekte Ilahi 8 Trigram benar-benar tak terduga, namun hasilnya lebih mudah dari yang diperkirakan siapapun. Meskipun tarian memikat anak Ilahi 8 Trigram, Motu, mereka lolos tanpa cedera, tanpa gangguan apapun. Di dalam perbatasan selatan, di depan gerbang Sekte Ilahi 8 Trigram, dia telah melukai Yang Wu, murid langsung puncak dewa utama, dan membuat anak ilahi itu tampak bodoh dan kehilangan muka. Namun lolos tanpa cedera. Itu seperti mimpi. Tidak heran dia dikirim oleh tetua tertinggi. Sungguh luar biasa. Menerima jawaban tetua agung, Fang Yu mengangguk dan tetap diam. Tetapi pada saat ini, Mu Qingran melirik tetua agung, lalu menatap Fang Yu, dan berkata, izinkan saya memimpin jalan untukmu, saya juga tahu lokasi Sekte Kenaikan Berbulu. Gadis suci, ini mungkin ekspresi tetua agung sedikit berubah, dan dia berkata dengan tergesa-gesa. Aku tidak suka berhutang budi. Dia telah membantuku, jadi tentu saja aku harus membalas budinya, kata Mu Qingran, alisnya sedikit berkerut. Lagi pula, Sekte Kenaikan Berbulu cukup jauh dari sini, jadi tidak ada bahaya. Tapi, ekspresi tetua agung berubah, masih ingin berbicara. Jangan membuat masalah, Fang Yu melirik Mu Qingran dan berkata, jika kau tidak kembali ke Tanah Suci Kolam Giok, misiku belum selesai. Mu Qingran menggigit bibirnya dan berkata, aku tidak akan membuat masalah, dan tidak akan ada bahaya setelahnya. Apakah kau pikir Sekte Ilahi 8 Trigram penuh dengan orang mati? Fang Yu melirik Mu Qingran dan berkata, aku jamin mereka sudah mengirim orang untuk mengejar kita. Bahkan jika seseorang berhasil mengejar, aku tidak akan membuat masalah, kata Mu Qingran dengan keras kepala. Jangan remehkan aku. Sejujurnya, Mu Qingran dianggap sebagai yang terbaik di antara generasi kultivator muda. Meskipun kultivasinya tidak setinggi Motu, dia masih memiliki kekuatan tingkat pertama alam surgawi. Dimanapun, ini akan dianggap sebagai kekuatan di atas rata-rata. Selama percakapan mereka, Fang Yu dan kelompoknya hampir kembali ke Punggungan Nancy. Setengah jam lagi, mereka seharusnya mencapai susunan teleportasi semula. Tuan Fang, apakah menurut Anda Sekte Ilahi 8 Trigram akan mengirim orang untuk mengejar kita? Tanya tetua agung sambil mengerutkan kening. Hanya masalah waktu, jawab Fang Yu. Itulah mengapa saya bergegas membawa kalian kembali ke susunan teleportasi. Sambil berbicara, Fang Yu melirik kelompok di belakangnya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Jika hanya untuk merebut kembali kontrak pernikahan, sebenarnya tidak perlu membawa siapapun, bahkan gadis suci sekalipun, kata Fang Yu. Jauh lebih mudah bagi saya untuk datang sendiri. Tetua agung tersenyum kecut dan berkata, memang. Dan demikianlah, lebih dari 20 menit kemudian, Fang Yu dan kelompoknya kembali ke Punggungan Nancy. Setelah mencapai Punggungan Nancy, mereka terus terbang sedikit lebih jauh, mencapai kedalaman tempat susunan teleportasi berada. Namun, bahkan sebelum mencapai susunan teleportasi, Fang Yu, yang terbang di garis depan, merasakan beberapa aura yang sangat dingin dan kuat memancar dari depan. Sedikit lebih cepat dari yang kukira. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Orang-orang dari Tanah Suci Yaoqi di belakangnya juga merasakan kehadiran aura-aura ini, hati mereka terasa hancur, dan warna wajah mereka memucat dengan kecepatan yang terlihat. Meskipun mereka tidak mengetahui detailnya, mereka tahu betul bahwa susunan teleportasi terletak di depan. Bertemu musuh di tempat seperti itu jelas bukan hal yang baik. Setidaknya, jalan kembali mereka terhalang. Tuan Fang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tetua agung memandang Fang Yu, wajahnya sangat serius, dan bertanya. Karena kita sudah di sini, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mari kita pergi ke susunan teleportasi terlebih dahulu, kata Fang Yu. Tak lama kemudian, Fang Yu memimpin orang-orang dari Tanah Suci Yaoqi ke susunan teleportasi. Benar saja, ada 5 sosok berdiri di atas susunan teleportasi.
Mereka mengenakan jubah abu-abu dengan pola tetesan darah seperti api. Siapapun yang mengenal Sekte Ilahi 8 Trigram akan ngeri melihat kelima kultivator ini. Karena kelima kultivator ini adalah 5 tetua puncak dewa bela diri dari Sekte Ilahi 8 Trigram. Di wilayah perbatasan selatan, kelima tetua ini memiliki julukan kolektif. 5 raksasa. Julukan ini juga mewakili kesan utama yang dimiliki sebagian besar orang di wilayah perbatasan selatan tentang Sekte Ilahi 8 Trigram. Karena setiap kali Sekte Ilahi 8 Trigram menangani urusan eksternal, mereka mengirimkan 5 tetua puncak dewa bela diri. Dan begitu kelima tetua ini bertindak, nasib lawan hanya satu, kematian yang mengerikan atau lenyap sepenuhnya. Singkatnya, akhir yang sangat tragis. Dan mereka yang telah jatuh di tangan 5 raksasa, tidak hanya termasuk kultivator, tetapi juga seluruh sekte. 12 tahun yang lalu, 5 raksasa, dalam serangan habis-habisan terakhir mereka, memusnahkan sebuah sekte abadi tingkat 4 di wilayah perbatasan selatan. Dan hari ini, 5 raksasa kembali mengerahkan seluruh kekuatan mereka setelah 12 tahun. Jika masalah ini menyebar keluar, pasti akan menimbulkan sensasi di seluruh wilayah perbatasan selatan. 5 raksasa, tetua agung di belakang Fang Yu pucat pasi, suaranya bergetar, matanya dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Dia belum pernah melihat 5 raksasa secara langsung sebelumnya, tetapi dia sangat familiar dengan perbuatan mereka. Dan jubah hitam berapi darah yang dikenakan oleh 5 raksasa adalah ciri khas mereka. Ini adalah masalah besar. Tetua agung tidak pernah menyangka bahwa Sekte Ilahi 8 Trigram akan begitu marah hingga mengirimkan pasukan seperti 5 raksasa. Begitu 5 raksasa dikerahkan, maknanya jelas. Sekte Ilahi 8 Trigram bertekad untuk melawan Tanah Suci Kolam Giok sampai mati. Setidaknya mereka yang datang ke perbatasan selatan untuk mengawal gadis suci tidak akan pernah bisa kembali ke Tanah Suci Kolam Giok. Pada saat ini, para tetua sekte dalam lainnya juga mengenali identitas kelima tetua di depan mereka, dan wajah mereka langsung pucat, bahkan tubuh mereka gemetar. Melihat perubahan mendadak pada ekspresi para tetua, para murid juga menyadari urgensi situasi dan mulai merasa takut dan gelisah. Mu Qingran juga pernah mendengar nama 5 raksasa, dan pada saat ini, wajahnya juga pucat, dan kegelisahan muncul di mata indahnya. Apa itu 5 raksasa? Fang Yu menoleh ke arah tetua agung dan bertanya. 5 raksasa adalah 5 tetua paling menakutkan di Sekte Ilahi 8 Trigram. Tetua agung menelan ludah dan menjawab dengan suara rendah. Bersama